Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pada mata atau gangguan pada indera penglihatan. Sebelumnya, sebagai prasyarat untuk pelajaran ini, kalian harus membaca rangkuman materi yang sudah Ibu berikan, atau boleh dibuka PPT atau PDF yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Gangguan yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah gangguan pada indera penglihatan, khususnya rabun dekat atau hipermetropi dan rabun jauh atau miopi, di mana keduanya ini harus dibantu supaya penglihatannya menjadi normal menggunakan lensa. Nah, di sini kalian kesulitan menghitung besar lensa untuk rabun dekat dan rabun jauh. Oke, akan Ibu bahas satu-satu. Insya Allah mudah-mudahan kalau menggunakan video kalian paham. Sebagai prasyarat, kalian harus mengingat kembali fungsi dari bagian mata yang disebut dengan lensa mata. Nah, waktu itu kan fungsi dari lensa mata adalah membentuk bayangan yang nantinya akan ditangkap oleh retina. Nah, coba supaya untuk lebih jelas, perhatikan gambar A dan gambar B. Di sini gambar A, di mana lensa menangkap benda jarak jauh. Nah, otomatis dibantu dengan cahaya ya, karena tanpa adanya cahaya kita tidak dapat melihat. Nah, untuk gambar yang B di sini adalah cahaya dari benda dekat. Nah, waktu itu di sini sudah ada lihat bagian lensa untuk benda jarak jauh. Lensanya berbentuk datar. Sementara untuk cahaya kalau bendanya dari dekat, lensa berbentuk cembung, sedikit cembung ya. Oke, perbedaannya itu, kalau melihat benda dari jarak jauh, otot siliaris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar, atau mata melihat tanpa berakomodasi. Sementara jika kamu melihat benda dari jarak dekat, otot siliaris akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa berakomodasi maksimum atau disebut dengan puntum proximum, atau yang disebut dengan mata berakomodasi maksimum. Kalau untuk benda jauh, ini disebut dengan puntum remotum, atau dikatakan dengan tidak berakomodasi. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah PP atau disebut dengan puntum proximum, atau PP ini adalah titik dekat mata seseorang. Ya. Sedangkan PR, punctum remotum, ini adalah titik jauh mata seseorang. Berikutnya setelah rabun dekat adalah rabun jauh atau miopi ya. Otomatis rabun jauh seseorang dia tidak bisa melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas ya. Biasanya seseorang yang menderita rabun jauh ini bayangannya jatuh atau terbentuk di depan retina. Dapat ditolong dengan menggunakan kacamata negatif ya. Rumusnya maka di sini PM itu adalah daya miopi ya, atau kekuatan lensa rabun jauh atau miopi. Nah, di sini rumusnya negatif 100 per PR. PR itu tadi punctum remotum ya. Sini dituliskan PM daya lensa, PR punctum remotum.
Pengaturan motong itu adalah titik jauh mata ya. Kita lihat nih contoh soal. Di sini ada seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Berapa kekuatan kacamata orang tersebut? Maka kita tuliskan di sini. Diketahui tadi dia bisa melihat benda 100 cm ya, pada jarak 100 cm paling jauh. Kalau lebih dari 100 cm sudah tidak jelas. Maka ditanyakan daya lensa yang harus dipakai oleh penderita yang hanya bisa melihat sampai 100 cm. Kita langsung bisa masukkan ke rumusnya yang ini, negatif 100 per PR. PR-nya ada diketahui 100 cm. Maka jawab PM sama dengan negatif 100 per PR dari rumus. 100 per PR sama dengan PR-nya kita masukkan negatif 100 per 100 sama dengan negatif 1 D atau dioptri ya, itu bukan 10. Nah berarti seorang rabun jauh ini, penderita rabun jauh ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensanya negatif 1 dioptri. Begitu. Sudah paham? Kalau belum paham, boleh Japri tanyakan ke ibu ya lewat WhatsApp. Kalau yang sudah paham, silahkan dibuka latihan soalnya dan dikerjakan ya. Assalamualaikum.
Berikutnya setelah rabun dekat adalah rabun jauh atau miopi ya. Otomatis rabun jauh seseorang dia tidak bisa melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas ya. Biasanya seseorang yang menderita rabun jauh ini bayangannya jatuh atau terbentuk di depan retina. Dapat ditolong dengan menggunakan kacamata negatif ya. Rumusnya maka di sini PM itu adalah daya miopi ya, atau kekuatan lensa rabun jauh atau miopi. Nah, di sini rumusnya negatif 100 per PR. PR itu tadi punctum remotum ya. Sini dituliskan PM daya lensa, PR punctum remotum. Punctum remotum itu adalah titik jauh mata ya. Kita lihat nih contoh soal. Di sini ada seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Berapa kekuatan kacamata orang tersebut? Maka kita tuliskan di sini. Diketahui tadi dia bisa melihat benda 100 cm ya, pada jarak 100 cm paling jauh. Kalau lebih dari 100 cm sudah tidak jelas. Maka ditanyakan daya lensa yang harus dipakai oleh penderita yang hanya bisa melihat sampai 100 cm. Kita langsung bisa masukkan ke rumus. Rumusnya yang ini, negatif 100 per PR. PR-nya ada diketahui 100 cm. Maka jawab PM sama dengan negatif 100 per PR dari rumus. 100 per PR sama dengan PR-nya kita masukkan negatif 100 per 100 sama dengan negatif 1 D atau dioptri ya, itu bukan 10. Nah, berarti seorang rabun jauh ini, penderita rabun jauh ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensanya negatif 1 dioptri. Begitu. Sudah paham? Kalau belum paham, boleh Japri tanyakan ke ibu ya lewat WhatsApp. Kalau yang sudah paham, silahkan dibuka latihan soalnya dan dikerjakan ya. Assalamualaikum.